Sudah siap rekan-rekan media? Baik, langsung saja kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk melakukan konferensi pers. Selamat malam teman-teman media, terima kasih atas dukungannya selama ini. Dari sejak debat pertama sampai debat terakhir, kita semua sudah menyaksikan bagaimana diskusi berlangsung di antara paslon 1, 2, dan 3. Dan alhamdulillah saya yakin semua paslon berbicara dan terlibat di dalam diskusi itu dalam rangka untuk memikirkan apa yang terbaik buat NTB ke depan. Jadi kami menutup ini dengan harapan bahwa pemilihan gubernur yang akan berlangsung tanggal 27 November nanti benar-benar akan berlangsung secara damai dan menggembirakan buat semua orang. Bu Dinda menambahkan. Terima kasih. Selain ucapan terima kasih kepada media, tentunya kepada penyelenggara yang sudah mengawal proses pelaksanaan pemilu ini sesuai dengan tahapan yang sudah disepakati bersama. Tentunya kita berharap kami semua bisa memberikan edukasi dan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, walaupun berbeda-beda pilihan, tetapi kita wajib saling menghormati antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk bertanya dengan menyebutkan nama dan dari media dari mana. Disilakan. Ya. Saya dari TVRI, nama saya Asep Saputri. Mungkin saya mau nanya, mungkin dari beberapa tema debat yang tadi itu, mungkin program prioritas jika kami terpilih nanti yang sesuai dengan cita program presiden apa yang jadi prioritasnya? Tadi kita sudah jelaskan dua hal. Satu, pentingnya untuk membangun dari bawah. Karena itu kalau dilihat dalam visi misi Iqbal Dinda, itu banyak sekali bicara mengenai desa dan bagaimana memberdayakan desa sehingga pembangunan itu dimulainya dari bawah, dari desa. Kedua, terkait dengan masalah keamanan pangan. Kita memikirkan mengenai ekosistem industri yang berbasis pertanian, peternakan, kemudian perikanan dan kelautan. Dan yang ketiga adalah memberikan bantuan 300 sampai 500 juta kepada setiap desa untuk memberikan peluang kepada desa menyelesaikan masalah-masalah lokal mereka yang selama ini tidak dapat terselesaikan. Prinsipnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Baik, selanjutnya ada lagi, kami persilakan. Silakan. Selamat malam. Dari tadi debat, saya Hans dari Liputan. Yang kita kenal dengan ada 3 budaya ini, apa saja itu yang perlu diangkat nanti gitu, yang sekiranya bisa mungkin ada strategi dari Mami Iqbal sendiri untuk menarik pemilih bagi orang-orang yang ingin memilih Mami nanti gitu. Terima kasih. Tadi sempat saya sampaikan mengenai kita perlu memberikan perhatian sama penguatan kapasitas dari guru-guru mengenai kebudayaan, seni dan budaya. Mereka perlu peningkatan kapasitas sehingga mereka bisa mengajarkan seni budaya dengan baik kepada anak-anak didik kita. Kedua, memikirkan kesejahteraan bagi para pemangku dan perangkat adat yang selama ini belum ditangani langsung oleh pemerintah provinsi, baik dalam bentuk honor, dalam bentuk tunjangan kepada pemangku adat, karena merekalah yang punya yang selama ini berkhidmat untuk melestarikan adat dan kebudayaan kita. Dan yang ketiga, target kami adalah menghasilkan selama 5 tahun itu sekurang-kurangnya 1 situs budaya yang diakui dunia, yang kebendaan dan yang bukan yang non benda. Yang kebendaan itu insya Allah kita akan buat kota Mataram sebagai kota tua yang diakui oleh UNESCO, oleh dunia. Makasih. Dan itu sejalan dengan keinginan kita untuk menduniakan destinasi Lombok di dunia internasional.
Ini terakhir dari saya Robi dari tribunlombok.com ingin bertanya terkait saya masih ingat waktu pendaftaran beberapa bulan lalu Iqbal berkomitmen untuk bagaimana pacuan kuda di Kabupaten Bima itu tetap dilestarikan dan komitmen Mami waktu itu jika terpilih ingin mengumpulkan tokoh masyarakat untuk mencari jalan tengah bagaimana joki anak di pacuan kuda itu bisa terselesaikan. Saya mau tanya seperti apa komitmen Mami untuk membentuk supremasi hukum untuk persoalan tersebut. Kemudian terakhir bagaimana Mami memaparkan sisa waktu 7 hari ini untuk meraup suara di pemilih yang masih bimbang. Itu Mi. Dua pertanyaan dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus. Bapak Ibu, pacuan kuda di Bima adalah bagian dari budaya masyarakat Bima. Tentunya kebiasaan masyarakat Bima melaksanakan pacuan kuda dengan melibatkan juki kecil. Kami melalui dinas terkait dan beberapa lembaga pendampingan bekerja sama dengan LPA yang ada di kepolisian terus berupaya menyusun dalam bentuk perbuk, yaitu persyaratan bagi joki-joki kita ketika mereka menunggang kuda. Kenapa ini kita kedepankan? Agar kita menghindari adanya kecelakaan bagi anak-anak kita. Tetapi kami tidak membatasi bahwa masyarakat kami memiliki kebudayaan pacuan kuda dengan melibatkan joki cilik. Nah, tentunya ini kita perlu duduk bersama. Pemerintah pusat juga melalui lembaga perlindungan anak juga membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi tujuan-tujuan dari kami untuk menjaga agar tidak terulang kembali kejadian kecelakaan yang bahkan menewaskan joki cilik tersebut. Terima kasih. Ada lagi ditambahkan? Silakan. Kalau mengenai strategi kita ke depan, saya yakin kalau berdasarkan beberapa survei jumlah undecided votes itu tinggal sedikit sebetulnya. Dan saya yakin yang undecided ini pada umumnya orang yang rasional. Dia akan memilih berdasarkan faktor-faktor dan indikator yang mereka sudah pahami sendiri. Kita tadi selalu mengatakan bahwa ini bukan hanya pemilihan gubernur, tetapi ini soal pilihan masa depan NTB 10-15 tahun yang akan datang. Dan pemilih-pemilih rasional ini sudah punya parameternya sendiri untuk menilai paslon mana yang paling memenuhi harapan untuk bisa memperbaiki NTB dalam 10-15 tahun yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya rekan-rekan media. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pasangan calon nomor urut 3, Bapak Iqbal dan Bu Linda.